Sejarah pertempuran Gedung Sate merupakan salah satu momen pertempuran yang terjadi antara para pemuda melawan pasukan Nica dan Gurkha selama masa revolusi fisik di kota Bandung, Jawa Barat. Kisah heroik para pemuda ini terjadi ketika mereka sedang berhadapan dengan tentara sekutu atau Nica yang kembali lagi ke Indonesia. Gedung Sate ini hasil karya seorang arsitek bernama Insinyur J. Gerber dan timnya, yang mendapat masukan dari seorang maestro arsitek asal Belanda bernama Dr. Hendrik Petrus. Pembangunan gedung ini kabarnya melibatkan sekitar 2.000 orang pekerja. Dari jumlah sebanyak itu, 150 diantaranya merupakan pemahat atau ahli bongpai, pengukir batu nisan, dan pengukir kayu dari Cina. Bangunan ini selesai sekitar tahun 1924 dan berdiri di atas lahan dengan luas 30.000 meter persegi serta luas bangunan hampir 11.000 meter persegi. Dalam sejarah pertempuran Gedung Sate, bahwa sejak awal pembangunan gedung ini berkaitan dengan rencana pemerintahan kolonial waktu itu yang akan memindahkan pusat pemerintahan dari Batavia ke kota Bandung. Bangunan Gedung Sate ini merupakan kompleks perkantoran pada zaman Hindia Belanda. Gedung tersebut adalah kantor Departemen Verkeer en Waterstaat atau Departemen Pekerjaan Umum dan Pengairan. Secara pertempuran Gedung Sate berawal dari pendudukan tentara sekutu dan Belanda. Sejak kedatangan pasukan ini, keadaan kota Bandung menjadi tidak aman. Pertempuran-pertempuran semakin sering terjadi, tak hanya itu provokasi-provokasi pun semakin menjadi-jadi. Konflik yang semakin memanas ini nyatanya memang tidak bisa dihindari. Pertempuran pun terjadi terutama di Gedung Sate yang merupakan objek strategis bagi pemerintahan kala itu. Setelah kemerdekaan Indonesia, segerombolan tentara Gurkha mendatangi Gedung Sate yang menjadi kantor Kementerian Pekerjaan Umum kala itu. Tentara Gurkha ini tergabung dalam pasukan Inggris dari Divisi India ke-23. Kedatangan pasukan Gurkha ini tepat pada tanggal 3 Desember jam 11 pagi. Saat itu Gedung Sate sedang mendapat penjagaan 21 orang pemuda atau pegawai dari PU. Para pemuda yang sedang bertugas berusaha melakukan perlawanan dengan sengit. Pasca kekalahan pemuda Indonesia, Gedung Sate akhirnya diduduki oleh Divisi India ke-23 pimpinan Maijen D.C. Hawthorne. Pasca penyerahan kedaulatan dari Belanda ke tangan Indonesia, Gedung Sate ini kemudian ditempati oleh Jawatan Perhubungan dan Pekerjaan Umum. Gedung Sate juga sempat mengalami beberapa kali pergantian penghuni. Kemudian pada tahun 1980-an menjadi kantor Gubernur Provinsi Jawa Barat. Hingga hari ini Gedung Sate masih tetap berfungsi, bahkan menjadi salah satu bangunan yang wajib Anda kunjungi ketika berkunjung ke Bandung.